Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galang Prihadi Mardika. Kita kembali lagi di mata kuliah pengembangan game. Materi kita pada kali ini adalah timer pada Unity. Materi ini akan saya bagi dalam 4 topik utama. Yang pertama adalah fungsi time.deltaTime. Lalu kemudian saya akan menggunakan pendekatan praktik untuk menguatkan pemahaman kita terkait dengan fungsi time.deltaTime. Sehingga topik materi yang kedua adalah perpindahan objek, di mana kita akan menggunakan fungsi time.deltaTime untuk melakukan perpindahan objek. Lalu di topik materi yang ketiga ada stopwatch, kita akan menggunakan fungsi time.deltaTime untuk membuat stopwatch. Lalu yang terakhir ada countdown timer, di mana kita akan menggunakan fungsi time.deltaTime dalam kasus countdown timer. Oke, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu fungsi time.deltaTime untuk memahami apa itu fungsi time.deltaTime. Oke, saya akan awali dari permasalahan waktu yang biasanya kita hadapi. Jadi kita mengenal satuan FPS ya, atau frame per second, yang digunakan untuk mendefinisikan jumlah frame yang muncul untuk tiap detik. Karena dia mendefinisikan jumlah frame yang muncul untuk tiap detik, berarti dia digunakan untuk mendefinisikan kecepatan gitu ya, kecepatan eksekusi untuk tiap frame. Nah, permasalahannya adalah satuan FPS tersebut itu bersifat dinamis, jadi tidak bersifat konstan. Jadi realitanya gitu ya, frame yang ditampilkan itu memiliki rentang waktu yang berbeda antar framenya. Jadi bisa jadi frame pertama dieksekusi dalam rentang waktu berapa, frame kedua dalam rentang waktu berapa, frame ketiga dalam rentang waktu berapa. Jadi tidak aktual seperti nilai frame per second-nya. Nah, hal tersebut itu terjadi karena yang pertama adalah kecepatan komputer. Jadi kemampuan atau performa dari komputer dalam mengeksekusi tampilan dalam suatu game. Jadi bayangkan satu game itu adalah kumpulan dari banyak frame gitu ya, karena kita memainkannya dalam durasi waktu tertentu, maka akan ada frame yang ditampilkan. Nah, kecepatan masing-masing komputer jika misalnya mungkin ya ada 2 jenis komputer gitu ya, yang mungkin berbeda performa gitu ya, bisa jadi berbeda, bukan bisa jadi, dipastikan berbeda gitu ya kalau ada perbedaan performa. Nah, ini kemudian yang biasanya kita rasakan atau bisa kita sebut dengan istilah lag ya. Jadi nge-lag gitu. Kalau lag itu berarti ada penurunan kemampuan untuk merender suatu frame seperti itu. Lalu yang kedua gitu ya, nilai FPS itu dipengaruhi oleh kecepatan render. Nah, jadi kalau yang tadi pertama kecepatan komputer itu adalah faktor di hardware-nya gitu ya. Kalau yang kedua ini adalah faktor di komponen penyusun suatu frame-nya. Jadi kecepatan render terhadap suatu frame atau gambar. Jadi bagaimana sih gambar itu bisa ditampilkan seperti itu. Jika kita memainkan suatu game gitu ya, misalnya dengan kualitas gambar yang bagus gitu ya, tentu saja akan menyebabkan yang tadi kita sebut dengan istilah lagging gitu ya. Bisa jadi menyebabkan lagging seperti itu, atau penurunan performa, karena memang banyak sekali ya komponen yang harus dieksekusi untuk menampilkan suatu frame seperti itu. Nah, jadi kalau yang kedua ini juga sebenarnya berhubungan dengan kecepatan komputer, tapi yang kedua ini lebih mengindikasi bahwa tiap frame gitu ya, tiap frame itu memiliki waktu render yang berbeda. Jadi kalau yang pertama tadi kecepatan komputer itu tiap komputer memiliki waktu yang berbeda. Nah, itu sudah waktu eksekusi yang berbeda, itu sudah pasti. Nah, kalau yang kedua itu adalah bahkan dalam satu komputer gitu ya, frame yang ditampilkan itu memiliki waktu eksekusi yang berbeda. Misalnya kita memainkan suatu game. Nah, pas kebetulan di scene tersebut gitu ya, itu banyak sekali komponen yang harus ditampilkan, banyak efek-efek yang harus ditampilkan seperti itu, maka kecepatan rendernya akan bertambah. Jadi waktu eksekusinya akan lebih besar gitu, karena banyak yang harus dikerjakan. Nah, berbeda misalnya kita memainkan game gitu ya di scene-scene yang tidak terlalu banyak komponen. Misalnya kita memasuki ke lorong yang gelap gitu ya, tidak terlalu banyak efek-efek yang harus ditampilkan gitu, mungkin waktu kecepatannya atau waktu rendernya juga bisa semakin cepat. Jadi waktu eksekusi tiap framenya akan semakin pendek. Nah, gambarannya seperti itu. Nah, permasalahan waktu tersebut itu terkadang membawa kesalahan asumsi kita terhadap frame per second ini gitu ya, terhadap nilai atau satuan frame per second ini. Nah, kesalahan atau isu yang pertama itu adalah selisih waktu.
Jadi kasusnya adalah jika diketahui suatu aplikasi memiliki nilai 10 frame per second atau 10 fps, maka dalam 1 detik akan ada 10 frame yang ditampilkan ya, karena 10 fps gitu ya. Berarti ada 10 frame yang ditampilkan untuk tiap detik. Nah, dalam 1 detik fungsi void update gitu ya, jika kita menggunakan C# di Unity gitu ya, akan tereksekusi sebanyak 10 kali, karena void update itu adalah dieksekusi tiap frame seperti itu ya. Berarti dia akan dalam 1 detik dia akan mengeksekusi 10 kali atau beriterasi gitu ya, sebanyak 10 kali. Nah, asumsi kita gitu ya, jika kita ingin mengeksekusi sesuatu dalam rentang waktu 1 detik gitu ya, maka kita tinggal menghitung void update-nya itu beriterasi selama 10 kali gitu ya. Jadi sederhana ya asumsi kita seperti itu, karena ya namanya 10 fps gitu ya, berarti tinggal 10 kali eksekusi itu sama dengan 1 detik gitu ya. Nah, padahal dalam praktiknya asumsi tersebut itu salah gitu ya, karena nilai fps tadi itu bersifat dinamis seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi nilainya itu dapat berubah-ubah. Saya akan menggambarkan gitu ya dalam sebuah simulasi seperti ini. Misalnya kita tadi asumsinya adalah 10 frame per second, berarti dalam 1 detik itu ada 10 frame gitu ya. Ini frame pertama ceritanya. Karena ada 10 frame dalam 1 detik, berarti tiap frame gitu ya, asumsi kita akan dieksekusi dalam waktu 0,1 detik gitu ya. 0,1 detik, 0,10 di sini ya. Lalu ada frame kedua dieksekusi juga 0,1. Frame ketiga dieksekusi juga dalam waktu 0,1 detik dan seterusnya sampai total 10 frame. Nah, asumsi kita gitu ya, setelah 10 frame berarti total eksekusi 10 frame ini itu adalah 1 detik atau 1 second gitu ya, 1 second. Nah, padahal realisasinya tiap frame ini bisa jadi memiliki waktu eksekusi yang berbeda. Nah, di sini ada saya tampilkan realisasinya. Ini kemungkinan ya, kemungkinan. Jadi belum tentu seperti ini, belum pasti seperti ini, tapi mungkin gitu ya akan terjadi seperti ini. Jadi di frame pertama itu waktu eksekusinya adalah 0,09 detik second gitu ya. Di frame kedua, oke, itu normal 0,1 detik. Di frame ketiga mungkin agak sedikit lebih berat, jadi waktunya agak lebih panjang 0,11. Di frame keempat, oke, normal 0,1. Di frame kelima ini sedikit berat gitu ya. Di frame keenam sedikit berat, jadi waktunya bertambah. Lalu di frame 7 normal, di frame 8 normal, di frame 9 itu sangat berat gitu ya, bahkan 0,12, 0,12 itu waktunya lebih lama. Nah, di frame 10 kebetulan ringan gitu, 0,09 gitu. Sehingga total yang dibutuhkan oleh 10 frame ini itu adalah 1,03 second. Selisih 0,3 second, sangat-sangat sedikit. Nah, tapi ya selisih tersebut gitu ya, jika terakumulasi secara berulang kali akan menyebabkan nilai yang cukup signifikan. Ini hanya 1 detik ya, selisihnya adalah 0,03. Bayangkan jika animasi ini atau game ini kita mainkan dalam waktu misalnya 1 jam gitu. Tentu saja 0,03 ini akan terakumulasi menjadi waktu yang signifikan. Jadi sangat terasa gitu jika waktu ini misalnya diakumulasi dalam waktu 1 jam seperti itu. Nah, selisih nilai yang cukup signifikan ini akan menyebabkan kesalahan simulasi waktu. Tentu saja akan menyebabkan kesalahan waktu gitu ya. Jadi satuan waktu menjadi tidak akurat yang pertama. Yang kedua, karena tidak akurat berarti akan mempengaruhi pengalaman bermain. Jadi pengalaman bermain terkait dengan waktu dalam suatu permainan akan mengalami perubahan. Nah, itu adalah gambaran dari kesalahan asumsi yang pertama. Nah, di sini saya mau membawa satu isu lagi gitu ya yang biasanya umum terjadi gitu ya terhadap kesalahan asumsi kita terhadap frame per second. Yang isu kedua adalah kecepatan animasi. Karena faktanya animasi itu kita lakukan juga berdasarkan waktu gitu ya. Karena kan animasi itu adalah gambar yang ditampilkan secara berurutan dalam jeda waktu tertentu. Nah, jadi di sini ada faktor waktu yang menentukan suatu animasi gitu ya. Nah, kasusnya adalah jika diketahui masing-masing komputer memiliki kemampuan atau performa yang berbeda. Misalnya katakanlah komputer A memiliki kemampuan 20 frame per second. Lalu komputer B gitu ya memiliki kemampuan 30 frame per second. Nah, asumsi kita gitu ya, jika kita ingin menganimasikan sesuatu dengan merujuk kepada void update gitu ya, maka animasi yang dihasilkan di semua komputer seharusnya sama. Jadi nggak mungkin misalnya kita main game gitu ya, misalnya kita main balapan mobil gitu ya. Balapan mobil ini dia punya durasi waktu permainan. Nah, karena komputer saya canggih, jadi saya menyelesaikan balapan dalam waktu 10 detik.
Nah, sedangkan komputer yang lain gitu ya, atau teman saya mungkin dengan menggunakan komputer lain dia menyelesaikan permainan dalam waktu misalnya 15 detik gitu ya. Tadi misalnya saya 10 detik, teman saya 15 detik. Nah, karena ada perbedaan performa. Tentu saja ini tidak boleh gitu ya, dalam suatu game ini bisa sangat mempengaruhi banyak hal seperti itu. Nah, dalam praktiknya gitu ya, asumsi tersebut tentu saja salah gitu, karena nilai FPS masing-masing komputer itu dapat berbeda gitu. Jadi bisa jadi berbeda gitu. Sebenarnya ini masih terkait dengan isu yang pertama, tapi ini ketika waktu tersebut digunakan dalam sebagai parameter dalam sebuah animasi. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Misal suatu objek gitu ya, misalnya di sini ada objek bintang bergerak dengan kecepatan 5 pixel per frame gitu. Berarti di komputer A gitu ya, di mana tadi nilainya misalnya 20 frame per second gitu, berarti perpindahannya adalah seperti ini. Jadi faktor perpindahannya adalah frame per second dikali kecepatan. Di mana tadi frame per secondnya adalah 20 dan kecepatannya adalah 5 pixel ya tadi per frame. Maka totalnya adalah 100 pixel per second perpindahannya, karena dia kecepatan eksekusinya adalah 20 frame per second. Lalu yang di komputer B gitu ya, di mana dia punya kecepatan 30 frame per second gitu ya, maka faktor perpindahannya adalah FPS dikali kecepatan, di mana FPS-nya adalah 30 dan kecepatannya adalah 5. Hasilnya adalah 150 pixel per second. Nah, dari kedua hasil nilai tersebut ya, kita sudah melihat perbedaannya gitu ya. Nah, jadi kecepatan animasi tersebut jika terakumulasi berulang kali gitu ya, akan menyebabkan nilai yang cukup signifikan gitu ya. Terasa seperti itu. Nah, selisih nilai yang cukup signifikan akan menyebabkan kesalahan kecepatan waktu animasi. Yang pertama adalah akan menyebabkan jadi kecepatan animasi akan menjadi tidak akurat. Yang kedua, tentu saja sama juga akan mempengaruhi pengalaman bermain ya. Jadi pengalaman bermain terkait dengan animasi dalam suatu permainan akan mengalami perubahan. Experience dari masing-masing player akan berubah seperti itu. Nah, untuk mengatasi kedua isu tersebut gitu ya, jadi tadi saya memunculkan dua isu yang umumnya gitu ya kita bayangkan, kita asumsikan. Nah, solusinya adalah kita dapat menggunakan faktor atau fungsi yang namanya adalah time.delta time sebagai faktor pengali terhadap segala aktivitas yang berhubungan dengan waktu, seperti tadi ya, penghitungan waktu atau animasi. Nah, tentu saja permasalahan yang tadi saya sebutkan itu sebenarnya dapat diselesaikan jika kita mengetahui waktu eksekusi yang dibutuhkan untuk tiap frame yang sedang berjalan. Nah, dengan merujuk langsung ke satuan waktu tersebut, kita tidak perlu lagi merujuk ke satuan frame yang bersifat dinamis ya, karena tadi frame itu bersifat atau FPS tadi bersifat dinamis ya, berarti kita tidak usah merujuk ke jumlah framenya, tapi kita merujuk ke waktu eksekusi untuk tiap framenya. Nah, di Unity, solusi tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan fungsi time.delta_time ya. Jadi fungsi time.delta_time merupakan fungsi untuk menampilkan lama waktu eksekusi untuk tiap frame. Nah, jadi yang tadi, yang isu pertama itu ya, bagaimana penyelesaian isu pertama, berarti kita dapat menghitung akumulasi waktu berdasarkan waktu eksekusi untuk masing-masing frame. Jadi kalau tadi 10 frame kita asumsikan 10 detik, kita abaikan 10 framenya. Kita asumsikan bahwa sejumlah frame yang telah dieksekusi, dalam hal ini 10 frame tadi ya, itu dieksekusi dalam waktu 1,03 detik. Nah, yang kita ambil adalah 1,03 detiknya. Mau itu nanti ada berapa frame yang dieksekusi, kita nggak akan ambil nilainya itu. Yang kita ambil adalah nilai waktu akumulasi dari frame yang tereksekusi. Dalam hal ini adalah 1,03. Jadi kita mempertimbangkan bilangan desimalnya 0,3 untuk menjumlahkan gitu waktu yang telah berjalan atau yang sedang berjalan. Nanti kita akan coba praktiknya. Lalu yang isu kedua gitu ya, terkait dengan kecepatan animasi, berarti kita dapat melakukan pergerakan berdasarkan waktu eksekusi untuk masing-masing frame. Nah, jadi nanti pergerakannya sejauh apa? Jadi misalnya 5 pixel itu adalah untuk masing-masing frame dalam asumsi 10 frame per second. Berarti ketika waktunya tidak 0,1, karena tadi 1 detik dibagi 10 itu adalah 0,1 second gitu ya. Selama waktunya tidak 0,1 second gitu ya. Pokoknya perpindahannya itu disesuaikan dengan waktunya gitu ya. Nanti kita juga akan menggunakan ini dalam praktik ya, biar teman-teman nanti lebih paham. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan waktu animasi suatu objek untuk berpindah dari posisi A ke posisi B bernilai sama di tiap komputer meskipun jumlah FPS-nya berbeda.
Jadi di sini kita nggak mempertimbangkan jumlah frame-nya. Yang penting adalah kita dari posisi A ke posisi B itu berapa sih waktu yang diperlukan gitu. Jadi kita melihat waktu eksekusinya. Katakanlah waktu yang diperlukan itu harusnya itu adalah 10 second. Oke, berarti kita jumlah saja waktu eksekusi tiap frame sampai dia mencapai 10 second. Kalau misalnya kita jumlah gitu ya. Oh, berarti di komputer A dalam waktu 10 detik gitu ya, itu terdapat misalnya 100 frame, ya nggak masalah gitu ya, berarti kita akan mengeksekusi dalam 100 frame tersebut gitu. Nah kalau di komputer B misalnya, 10 detiknya komputer B itu misalnya 120 frame, ya nggak masalah gitu. Jadi kita nggak mempertimbangkan, kita nggak bergantung pada jumlah frame-nya lagi, tapi bergantung pada jumlah waktunya. Yang penting adalah waktu eksekusi untuk suatu objek berpindah dari posisi A ke posisi B itu waktunya sama. Nah seperti itu gambarannya. Oke, kita akan mencoba ini ya dalam praktik ya di topik yang kedua, yaitu perpindahan objek. Nah, di bagian ini kita akan membuat aplikasi sederhana untuk menguji perpindahan objek atau animasi ya di sini, karena perpindahan objek itu karena ada perpindahan objek berarti ya tentu saja ada animasi gitu ya. Animasinya ini akan kita lakukan dengan menggunakan script. Nah, di sini tujuannya adalah agar kita bisa melihat bagaimana penggunaan time.deltaTime pada suatu rangkaian animasi atau dalam diimplementasikan terhadap suatu animasi. Oke, langsung saja ikuti praktik yang saya lakukan.
Oke, di topik yang ketiga ini kita akan membuat aplikasi sederhana untuk perubahan waktu, dan yang akan kita buat adalah stopwatch, di mana nanti nilai waktu akan terus bertambah hingga stopwatch tersebut dihentikan. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana penggunaan time.delta_time pada manipulasi waktu. Oke, langsung saja ikuti praktik yang saya lakukan.
Time span yang ada di dalam library system adalah fungsi untuk mengkonversi suatu nilai menjadi satuan waktu. Lalu bagaimana cara penggunaan atau langkah penggunaan dari fungsi time span ini? Yang pertama adalah kita harus membuat objek time span tersebut. Nah, di kode tersebut ya muncul time span spasi angka. Nah, di sini berarti saya membuat time span dengan nama angka ya, membuat objek time span dengan nama angka. Lalu selanjutnya adalah inisialisasi. Yang harus saya lakukan adalah inisialisasi di mana angka sama dengan timespan.fromSeconds dalam kurung waktu. Nah, jadi waktu ini adalah variabel yang saya gunakan. Jadi di sini waktu ini adalah nilai dari detiknya. Jadi di sini saya menggunakan .fromSeconds. Nah, dari sini gitu ya baru kita dapat mengambil nilai hasil konversinya. Jadi misal nilai variabel waktu itu adalah 75, berarti di sini adalah 75 detik gitu ya. Nah, kita bisa mengambil nilai menitnya itu dengan fungsi angka.minutes. Nah, jadi di situ ya debug.log. Nah, di situ saya menampilkan angka.minutes. Dia akan menampilkan konversi menitnya. Jadi karena waktu kita adalah 75 detik, berarti 75 detik itu 1 menit 15 detik seperti itu ya. Jadi nanti ketika kita memanggil angka.minutes maka dia akan menghasilkan nilai 1. Jadi dia ngambil bagian menitnya. Lalu yang kedua, kita bisa ambil bagian secondnya. Jadi second ini setelah digunakan menit gitu ya. Jadi sisa dari menitnya gitu. Angka.seconds itu akan menghasilkan nilai 15. Karena tadi 75 detik itu sama dengan 1 menit 15 detik. Berarti kita ambil nilai 15 detiknya. Nah, bahkan kita juga bisa mengambil nilai untuk milisecondnya. Jadi dengan fungsi angka.milliseconds. Nah, di sini berarti dia akan mengambil angka milisecondnya. Jadi 1 detik itu dia 1000 milisecond ya. 1 detik itu 1000 milisecond. Nah, berarti karena di sini satuannya tadi kita ambil time span from seconds gitu ya, udah pasti milisecondnya adalah 0 gitu. Jadi dia akan memunculkan angka 000 gitu ya. Karena dia memunculkan angka 00 karena memang di sini milisecondnya 0 karena 1 menit 15 detik itu milisecondnya adalah 0. Jadi nggak ada yang tersisa seperti itu.
Oke, di topik keempat ini kita akan membuat timer. Jadi timer ini sedikit berbeda dengan stopwatch. Kalau waktu di timer itu akan terus berkurang hingga nanti waktunya bernilai 0. Jadi kita bisa menggunakan tampilan yang sama dengan stopwatch, hanya saja nanti kita akan melakukan sedikit modifikasi pada bagian scriptnya. Oke, langsung saja ikuti langkah praktik yang saya lakukan.
Oke, ini adalah akhir materi di pertemuan kita kali ini. Kita akhiri dengan bersama-sama mengucap kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.